Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Penuh Hikmah. Hari ini saya akan menceritakan seorang kisah, azab suami istri berkepala babi saat berhaji. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa bernama Kemuning, sekitar 30 menit perjalanan dari kota Jember, berdirilah sebuah rumah besar dengan pagar besi tinggi dan lampu-lampu taman berkilau. Rumah itu milik Pak Marwan dan istrinya, Bu Lastri. Pasangan yang dikenal sebagai saudagar emas paling kaya di pasar kota. Pak Marwan dan Bu Lastri sudah lama tinggal di sana. Setiap hari mereka datang ke tokonya di pasar, mengendarai mobil mewah berwarna hitam. Mereka tak pernah sapa orang kecuali untuk urusan dagang. Bahkan pada hari raya Idul Fitri, pintu rumah mereka tertutup rapat. Anak-anak tetangga yang iseng meminta maaf di depan pagar hanya dipandangi satpam dengan tatapan dingin. Meski bergelimang harta, pasangan ini kikir dan sering meremehkan orang miskin. Bu Lastri pernah menyiram seorang nenek pengemis dengan air pel lantai. Nenek itu hanya meminta sekepal nasi. Tapi Bu Lastri berteriak keras seperti kemasukan setan. "Pergi kau! Kalau mau makan, kerja, bukan ngemis!" Teriaknya sambil menutup pintu toko. Sementara Pak Marwan tak kalah dinginnya. Ada seorang pemuda tukang tambal ban yang pernah menolong mobilnya mogok. Setelah dibantu, Pak Marwan malah hanya memberikan Rp2.000, lalu melengos pergi. Meski begitu, masyarakat desa tetap menghormati mereka karena takut. Takut dijauhi, takut diganggu, dan takut karena uang bisa membeli apapun, termasuk pengaruh. Suatu hari, kabar mengejutkan muncul. Pak Marwan dan Bu Lastri akan berangkat ke Tanah Suci. Mereka masuk daftar Haji Plus, tanpa antrean panjang, dan diumumkan melalui pengeras suara masjid oleh Pak Lurah sendiri. Diumumkan kepada seluruh warga Kemuning, bahwa Bapak Marwan dan Ibu Lastri akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Mohon doa dari seluruh warga agar beliau berdua diberi keselamatan dalam perjalanan dan ibadahnya. Beberapa warga saling pandang. Bisik-bisik muncul di antara kerumunan. "Masya Allah, mereka bisa naik haji ya?" Ucap seorang ibu tua yang pernah melihat anaknya ditolak kerja oleh Bu Lastri karena terlalu kurus. "Semoga Allah menunjukkan kebenaran," jawab seorang bapak dengan suara pelan. Pak Marwan dan Bu Lastri pun mempersiapkan keberangkatan mereka dengan segala kemewahan. Koper-koper besar berisi baju mahal, makanan instan impor, dan perlengkapan ibadah yang bahkan belum tentu dipakai. Sehari sebelum berangkat, mereka mengadakan selamatan kecil, namun hanya untuk keluarga dekat. Tidak ada undangan untuk tetangga. Anak-anak desa hanya menonton dari luar pagar saat mobil travel berhenti menjemput pasangan itu. Bu Lastri keluar dengan jilbab putih mutiara, wajahnya dihias tipis, dan senyuman setengah hati. Pak Marwan mengenakan baju koko mahal dan peci putih mengkilap. Mereka masuk ke dalam mobil, melambai tanpa benar-benar melihat siapapun. "Haji itu urusan pribadi," kata Bu Lastri saat ditanya kenapa tidak mengundang tetangga. "Kami bukan cari pujian manusia." Mobil itu pun melaju meninggalkan desa Kemuning. Warga yang menyaksikan keberangkatan mereka hanya diam, beberapa bahkan menunduk. Entah kenapa, ada perasaan aneh di dada mereka. Seperti akan terjadi sesuatu yang tak biasa. Dan memang benar. Perjalanan itu bukan hanya perjalanan ibadah. Itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sesuatu yang akan mengguncang desa kecil ini selama bertahun-tahun. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Bandara Juanda menuju Jeddah, lalu dilanjutkan ke Mekah, Pak Marwan dan Bu Lastri tiba di Hotel Bintang 5 tempat jamaah Haji Plus menginap. Segala fasilitas tersedia. Kamar luas, makanan lengkap, hingga pemandu haji pribadi yang siap setiap saat. Namun sejak hari pertama, Bu Lastri merasa sesuatu yang aneh. Bukan soal tubuhnya, tapi suasana di sekitarnya. Beberapa kali ia merasa diperhatikan oleh orang-orang di lobi hotel. Seorang ibu dari rombongan asal Aceh bahkan sempat berbisik lirih ke temannya sambil melirik ke arahnya. "Kenapa mereka liatin aku terus, Wan?" tanya Bu Lastri saat di kamar.
Kayak ada yang salah sama aku. Pak Marwan menanggapi dingin. Udah, biarin aja. Mungkin iri lihat kita kelihatan mewah. Hari kedua, keganjilan makin terasa. Saat mereka sedang tawaf di Ka'bah, tiba-tiba Bu Lastri merasa dadanya sesak. Bukan karena lelah, tapi seperti ada udara panas yang menyeruak dari dalam tubuh. Ia terbatuk-batuk hingga nyaris tersungkur, membuat beberapa jamaah menjauh. Pak Marwan menuntunnya keluar dari kerumunan, tapi begitu sampai di pelataran, seorang lelaki tua bersurban putih mendekat. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan suaranya berat seperti guntur dari langit. Ingatlah, jangan bawa kesombongan ke rumah Allah, ucap lelaki itu sebelum pergi begitu saja. Pak Marwan melotot, tapi sebelum sempat mengejar, lelaki tua itu telah menghilang di balik kerumunan jamaah. Bu Lastri gemetar. Tubuhnya dingin, meski suhu siang di Mekah sedang membakar. Malamnya, Bu Lastri bermimpi aneh. Ia berada di padang pasir yang sangat luas. Tak ada satupun manusia di sana, hanya dirinya, dan seekor babi hitam raksasa yang mengejarnya tanpa suara. Ia lari, terengah-engah, tapi babi itu makin dekat. Dan sebelum sempat berteriak, hewan itu melompat. Lalu wajah Bu Lastri seolah menyatu dengannya. Ia terbangun dengan jeritan keras, membuat Pak Marwan kaget. Astagfirullah, Lastri, kamu kenapa? Aku mimpi buruk, Wan. Mimpi babi, besar banget. Terus dia kayak mau masuk ke tubuhku. Pak Marwan mendesah, lalu membuka botol air mineral. Udah, mimpi aja. Jangan pikir yang aneh-aneh. Fokus aja sama ibadah. Jangan lupa, 2 hari lagi kita ke Arafah. Namun mimpi itu tak berhenti di situ. Malam berikutnya, Pak Marwan yang bermimpi. Ia melihat dirinya di tengah kerumunan orang-orang berpakaian ihram, tapi tak satu pun mau menyentuhnya. Bahkan bayangan dirinya di kaca pun bukan lagi wajah manusia. Ia melihat moncong babi, mata merah, dan gigi taring mencuat dari mulut. Ia berteriak, tapi tak ada suara. Ia berusaha lari, tapi kakinya berat seperti terikat rantai. Begitu bangun, Pak Marwan tak cerita apa-apa ke istrinya. Ia hanya diam, menatap langit-langit kamar hotel sambil berpikir. Ada sesuatu yang mulai berubah. Dan perubahan itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Hari demi hari di Mekah terasa semakin ganjil. Tubuh Bu Lastri sering gatal, terutama di wajah. Ia mencoba krim dari dokter hotel, tapi tak membantu. Kulit pipinya mulai mengelupas, dan setiap melihat kaca, ia merasa bentuk hidungnya berbeda. Lebih lebar, membulat, seperti moncong. Pak Marwan pun mulai merasakan panas aneh di kepalanya. Kadang ia mendengar suara dengusan, seperti hewan liar, padahal ia sedang sendiri. Ia menoleh ke cermin kamar mandi, dan untuk sepersekian detik, ia melihat wajah yang bukan miliknya. Wajah itu berkulit tebal, bermoncong, dengan telinga seperti segitiga. Ia tersentak dan mundur. Tapi saat ia melihat ulang, yang tampak hanya wajahnya yang biasa. Ini semua karena mimpi, katanya pada diri sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, Pak Marwan tahu ini bukan sekadar mimpi. Di desa Kemuning, sejak keberangkatan Pak Marwan dan Bu Lastri ke Tanah Suci, langit sering mendung meski tak turun hujan. Suasana desa terasa lebih sepi, seolah sesuatu telah pergi dan tak akan kembali dalam wujud yang sama. Nenek Sumiati, seorang wanita renta yang dulu pernah diusir oleh Bu Lastri saat meminta nasi, setiap malam kini duduk di serambi rumahnya sambil berdoa. Tangannya yang keriput menggenggam tasbih kayu yang sudah usang, dan matanya yang sayu tak pernah berhenti menatap langit malam. Ya Allah, jika mereka memang bersalah, tunjukkanlah jalan MU. Jika mereka sombong dengan dunia, jadikan haji mereka bukan sekadar perjalanan, tapi pelajaran. Tetangganya, Mbah Darmo, sesekali mendengar gumaman Nenek Sumiati. Ia tak berani menegur. Semua warga tahu, Nenek Sumiati bukan orang sembarangan. Dulu ia guru ngaji di surau kecil sebelum usianya menua.
Doa-doanya sering dijawab Allah dalam cara-cara yang tak pernah disangka. Sementara itu, di Mekah, malam-malam pasangan itu makin mencekam. Wajah Bu Lastri kini tampak bengkak. Bagian hidung dan pipinya mulai membentuk lengkungan aneh. Ia menolak ke dokter, takut jadi bahan omongan jamaah lain. "Aku nggak sakit, ini cuma alergi makanan," katanya keras saat Pak Marwan mencoba membujuknya. Namun malam itu, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Ketika mereka hendak tidur, lampu kamar padam sendiri. Tidak ada pemadaman listrik. Suara dentingan besi seperti rantai terdengar dari kamar mandi. Dan dari sela pintu yang terbuka sedikit, tampak bayangan besar bergerak pelan. Pak Marwan bangkit, berjalan mendekat, meski hatinya berdebar. Begitu pintu kamar mandi terbuka sepenuhnya, tak ada siapa-siapa. Tapi lantai basah, dan ada jejak kaki bukan jejak manusia. Bentuknya bulat, dengan belahan tengah dan kuku yang melengkung ke dalam. Astagfirullah. Ia mundur perlahan, tapi tiba-tiba kaca wastafel pecah dengan suara keras. Serpihan kaca terlempar, nyaris mengenai wajahnya. Bu Lastri menjerit dari dalam kamar. Pak Marwan berlari kembali, dan mendapati istrinya terduduk di lantai sambil menutup wajah. "Aku lihat bayangan itu lagi, Wan." Dia berdiri di pojok kamar. Dia kayak aku, astagfirullah. Pak Marwan memeluknya. Tapi saat ia menatap wajah istrinya, sejenak ia terdiam. Mata Bu Lastri, mata itu tak lagi seperti biasanya. Pupilnya melebar, irisnya menghitam, dan kelopaknya tampak menebal seperti kulit hewan. Ia mengedipkan mata, dan semuanya kembali seperti semula. Tapi dalam hati, Pak Marwan mulai merasa, waktu mereka tak banyak lagi. Keesokan harinya, tubuh Bu Lastri mulai demam tinggi. Ia mengigau di tempat tidur. Mulutnya mengeluarkan dengusan keras seperti suara napas hewan. Ia menyebut-nyebut nama orang-orang yang pernah ia sakiti, sambil mengucap kata-kata tak jelas. Jangan siram aku, jangan usir mereka. Aku cuma mau hidup sendiri, jangan lihat aku jijik." Pak Marwan makin cemas. Ia mencoba menelepon dokter. Tapi setiap kali ponselnya menyala, sinyal hilang seketika. Layar hanya menunjukkan tanda darurat, seolah mereka sedang berada di tempat terisolasi. Malam itu, Pak Marwan tak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap istrinya yang terus mengigau. Suara jam dinding berdetak lambat. Dan dari balik jendela hotel yang tertutup rapat, terdengar suara seperti desahan panjang, berat, dan penuh amarah. Pak Marwan menggenggam tasbih yang ia beli di toko souvenir dekat Masjidil Haram. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia takut. Bukan pada manusia, bukan pada hantu, tapi pada sesuatu yang ia tak bisa lawan dengan uang. Di balik semua kemewahan, mereka sedang digiring menuju azab yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Pagi itu matahari belum sepenuhnya muncul di Mekah. Langit masih kelabu ketika Pak Marwan terbangun karena suara erangan pelan dari sisi ranjang. Ia segera menoleh. Bu Lastri sedang terduduk dengan rambut kusut. Wajahnya tertunduk ke bawah, dan tubuhnya bergetar seperti menahan rasa sakit. "Lastri?" Pak Marwan memanggil pelan sambil mendekat. Tapi sebelum ia sempat menyentuh istrinya, Bu Lastri mengangkat wajahnya. Pak Marwan terkejut hingga mundur beberapa langkah. Wajah Bu Lastri telah berubah. Hidungnya tak lagi mancung, melainkan membulat dan melebar seperti moncong. Kulit pipinya menebal dengan bulu-bulu halus yang muncul samar. Giginya terlihat besar dan taring bagian atas mencuat keluar dari bibir. Bola matanya menghitam, tidak sepenuhnya bulat seperti manusia. "Ya Allah, Lastri, astagfirullah, ini apa yang terjadi padamu?" Bu Lastri terdiam. Matanya menatap kosong. Ia mencoba bicara, tapi suara yang keluar hanya erangan pelan seperti dengusan binatang. Pak Marwan mendekat, mengguncang tubuhnya. Namun Bu Lastri hanya menggeram, geraman dalam yang tak seperti suara manusia. Pak Marwan mencoba menelepon pemandu haji, tapi ponselnya tetap tak bisa digunakan. Ia mencoba membuka pintu kamar, namun entah kenapa, kuncinya macet.
Seolah-olah kamar itu sedang dikunci dari luar. Tak ada sinyal, tak ada suara dari lorong hotel. Ia lalu berlari ke kamar mandi, mengambil air zam-zam dalam botol kecil yang ia simpan. Dengan tangan gemetar, ia siramkan air itu ke wajah istrinya. Bu Lastri mengerang keras. Suaranya menyerupai babi yang disiram air panas. Tubuhnya menggeliat. Wajahnya kembali menunduk. Setelah beberapa menit, suara itu menghilang. Bu Lastri pingsan. Pak Marwan terduduk lemas. Tubuhnya berkeringat dingin. Ia kini benar-benar yakin, ada sesuatu yang masuk ke dalam diri mereka. Sesuatu yang bukan manusia. Beberapa jam kemudian, suara dari pengeras suara hotel memanggil seluruh jamaah menuju bis untuk perjalanan ke Arafah. Pak Marwan tak tahu harus bagaimana. Ia menutupi wajah istrinya dengan cadar lebar, dan memaksanya duduk di kursi bis paling belakang. Beberapa orang memperhatikan, tapi tak berani bertanya. Di sepanjang perjalanan ke Arafah, Bu Lastri hanya diam, memeluk tas kecil berisi perlengkapan haji. Sesekali ia menatap jendela, lalu tersenyum tipis dengan senyum yang membuat bulu kuduk Pak Marwan berdiri. Senyum itu bukan milik istrinya. Senyum itu dingin dan liar. Setiba di Arafah, rombongan turun dan berjalan menuju tenda. Pak Marwan membawa istrinya pelan-pelan. Ia berharap semua ini segera selesai, bahwa setelah wukuf, semua keganjilan akan lenyap. Namun harapan itu musnah ketika malam menjelang. Di dalam tenda yang diterangi cahaya remang, Bu Lastri mulai mengigau lagi. Kali ini ia menyebut satu persatu nama orang yang pernah ia sakiti. Nenek pengemis, anak tukang tambal ban, penjaga toko, tetangga yang sakit, aku benci kalian, kalian miskin, kalian kotor, aku tak mau menyentuh kalian. Suara itu berubah-ubah. Kadang seperti Bu Lastri, kadang seperti suara binatang. Jamaah lain mulai resah. Mereka bergumam, saling melirik, dan menjauhkan diri dari tenda tempat Bu Lastri dan Pak Marwan beristirahat. Tengah malam, saat sebagian besar jamaah terlelap, Pak Marwan melihat cermin kecil milik istrinya yang tergeletak di atas sajadah. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri. Lalu, wajah itu berubah. Hidungnya membulat, kulitnya memerah, matanya menggelap, dan mulutnya terbuka sedikit, menampakkan taring melengkung keluar. Pak Marwan melempar cermin itu hingga pecah. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia berusaha menenangkan diri, tapi dari pojok tenda, suara geraman perlahan terdengar. Ia menoleh. Bu Lastri menatapnya, wajahnya kini benar-benar bukan wajah manusia. Dan malam itu, suara-suara aneh bergema di padang Arafah. Meski tak satu pun orang bisa menjelaskan dari mana asalnya. Pagi hari di padang Arafah seharusnya dipenuhi udara segar dan semangat ibadah. Namun tenda tempat Pak Marwan dan Bu Lastri menginap justru dipenuhi aroma aneh. Bau busuk yang menusuk hidung, mirip bangkai yang membusuk selama berhari-hari di bawah terik matahari. Beberapa jamaah mulai menghindar. Beberapa lainnya melapor secara diam-diam ke petugas. Namun saat petugas datang memeriksa, bau itu entah bagaimana langsung menghilang. Seolah aroma tersebut hanya muncul saat tak ada siapa-siapa. Pak Marwan duduk memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Ia belum tidur sejak malam sebelumnya. Wajahnya makin pucat, dan lingkaran hitam menghiasi matanya. Suara dalam pikirannya makin keras, seperti bisikan yang menyuruhnya pergi, atau menghilang, atau menyakiti. Sementara itu, Bu Lastri kini hampir tidak bisa bicara. Wajahnya benar-benar berubah menyerupai binatang. Pipinya menebal, bibirnya menjorok, dan dari sela giginya muncul taring panjang. Ia tak lagi makan. Hanya mengendus-endus seperti mencari bau darah atau daging segar. Pak Marwan mencoba berbicara pada istrinya, tapi yang keluar hanya geraman pendek. Suara napasnya berat, lehernya juga tampak lebih tebal, dengan otot yang membengkak seperti binatang buas. Istri saya, dia sakit, ucap Pak Marwan pada seorang petugas tenda. Saya butuh bantuan. Petugas itu hanya mengangguk dan menjanjikan akan memanggil tenaga medis. Namun hingga sore menjelang malam, tak ada satupun yang datang. Dan semakin malam, semakin aneh pula suasana di dalam tenda. Saat langit mulai gelap,
terdengar suara-suara dari balik tenda. Langkah kaki, suara seretan, dan sesekali suara seperti cakaran pada kain. Pak Marwan menahan napas. Ia melihat ke arah luar, namun tak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menoleh ke dalam tenda, Bu Lastri sudah tidak ada di tempatnya. Ia mencari dengan panik, namun mendadak terdengar jeritan dari tenda sebelah. Pak Marwan berlari ke sana, dan mendapati seorang ibu jamaah terduduk ketakutan. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Ada binatang besar mukanya seperti manusia tapi moncong dan matanya hitam. Dia lari ke arah belakang. Pak Marwan langsung tahu, itu istrinya. Atau apapun yang kini telah merasuki tubuh istrinya. Ia berlari ke belakang area tenda. Di sana, bayangan hitam besar bersembunyi di balik tong sampah besar. Tubuhnya membungkuk, dengan punggung yang menggembung. Saat menoleh, tampak wajah Bu Lastri atau sisa dari wajah itu menyeringai dengan gigi taring penuh darah. Pak Marwan mundur. Tak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Dadanya sesak. Ia ingin menjerit. Tapi suaranya tertelan ketakutan yang menumpuk sejak hari pertama mereka datang. Lastri, kamu masih bisa dengar aku? Binatang itu menatapnya, lalu mengeram. Dan suara itu bukan suara manusia, bukan suara wanita, tapi suara babi. Keras, tajam, dan menusuk jiwa. Pak Marwan terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk wajahnya sendiri, mencoba menutupi tangisan. Tapi ketika ia menyentuh wajahnya, ia merasa sesuatu yang aneh. Kulitnya menebal, pipinya gatal. Dan saat ia melihat bayangannya di tong logam, ia melihat moncong yang mulai tumbuh dari wajahnya sendiri. Dan malam itu, di Padang Arafah, dua sosok, suami istri dari Jawa Timur, berubah sepenuhnya menjadi makhluk yang tak dikenal. Wajah mereka kini sepenuhnya bukan manusia. Sementara di tanah air, Nenek Sumiati terbangun dari tidurnya. Matanya menatap ke langit. Senyumnya tipis. Dan ia berbisik, doa orang teraniaya tak pernah tertolak oleh Allah. Pagi itu, suasana Padang Arafah berubah mencekam. Beberapa jamaah perempuan berlari dari arah tenda belakang dengan wajah pucat. Sebagian berteriak, sebagian menangis, dan sebagian lagi hanya bisa terdiam sambil menunjuk ke arah tenda yang ditempati Pak Marwan dan Bu Lastri. Petugas haji segera berlarian ke lokasi. Begitu mereka tiba, tenda itu kosong. Tak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada sisa sobekan kain, beberapa helaian rambut panjang, dan aroma busuk yang begitu tajam menusuk hidung. Ada yang lihat pasangan jamaah dari Indonesia? Pria kurus dan wanita gemuk yang pakai cadar? Tanya salah satu petugas. Tidak ada yang menjawab. Beberapa jamaah memilih diam. Mereka sudah melihat sendiri makhluk yang muncul semalam, dan tak ingin dikira gila. Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah barat. Seorang jamaah laki-laki menunjuk pohon kecil di pinggir jalur jalan menuju Musdalifah. Di balik semak, ada sosok berjongkok, setengah telanjang tubuhnya membelakangi mereka. Petugas mendekat dengan hati-hati. Pak, Ibu, kalian butuh bantuan. Sosok itu perlahan menoleh. Jeritan pecah. Wajah yang menghadap mereka kini bukan wajah manusia. Moncong besar, mata hitam legam, gigi besar mencuat dari rahang atas, dan kulit wajah yang kasar penuh bercak kehitaman. Di sebelahnya, ada satu lagi sosok yang lebih besar, bertubuh tambun, juga dengan wajah binatang. Suara gemuruh geraman terdengar. Para petugas dan jamaah berlari tunggang langgang. Tak satu pun berani mendekat. Dua makhluk itu kemudian kabur ke arah semak, menghilang seperti hewan buruan. Beberapa jam kemudian, lokasi itu dipasangi garis pembatas. Sebagian petugas menyebut kejadian itu sebagai gangguan psikologis. Namun para jamaah yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri tak bisa membohongi perasaan mereka. Yang mereka lihat bukan manusia, tapi makhluk yang telah berubah sepenuhnya. Dari pihak Kloter Indonesia, data dicocokkan. Benar. Pasangan bernama Marwan dan Lastri asal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur,
hilang dari daftar kehadiran. Koper mereka masih ada. Paspor masih tersimpan. Tapi mereka sendiri tak pernah muncul lagi. Seorang ustadz pembimbing kloter mencoba menenangkan jamaah. Mungkin mereka sedang diuji oleh Allah, ucapnya. Tapi beberapa jamaah, khususnya dari desa yang sama dengan pasangan itu, tahu kisah lama yang menyelimuti mereka. Seorang bapak tua berkata pelan di sela-sela jamaah lainnya. Dulu, sebelum mereka berangkat, banyak orang yang mereka sakiti. Si Lastri pernah menyiram nenek pengemis. Pak Marwan menindas buruhnya sendiri. Mereka sombong, suka pamer. Haji bukan untuk tobat, tapi untuk gengsi. Suasana jadi hening. Semua mulai mengingat kembali bagaimana keduanya di kampung. Selama ini, mereka hanya mengagumi keberhasilan dan kekayaan, tanpa benar-benar melihat bagaimana cara keduanya memperlakukan orang lain. Sementara itu, jauh di tanah air, kabar mulai terdengar. Video-video pendek beredar di media sosial, direkam secara sembunyi-sembunyi oleh jamaah lain. Dalam video itu, terlihat sepasang sosok bertubuh seperti manusia namun berwajah binatang, berkeliaran di sekitar tenda haji. Suara mereka seperti babi. Gerakan mereka menyerupai hewan buas. Netizen pun gempar. Berita itu menjadi viral. Ada yang percaya, ada yang tidak. Sebagian menganggap itu editan. Sebagian yakin, itu adalah azab nyata. Di desa Kemuning, rumah besar Pak Marwan dan Bu Lastri kini ditutup. Pagar dikunci. Halaman ditumbuhi rumput liar. Para tetangga hanya melintas sambil menunduk. Mereka tak ingin membahasnya. Terlalu menakutkan. Terlalu nyata. Sementara itu, di salah satu sudut Mekah, dua makhluk asing berjalan dalam bayangan malam, menjauh dari keramaian manusia. Langkah mereka pelan, terseok. Tapi mata mereka tetap menghitam. Dan suara mereka masih mengeluarkan dengusan panjang yang membuat siapapun yang mendengarnya gemetar ketakutan. Malam ketujuh di Tanah Suci terasa berbeda. Langit Mekah tak secerah biasanya. Angin bertiup pelan namun dingin merambat ke tulang. Sebagian jamaah terjaga dalam doa dan zikir. Namun sebagian lainnya masih dilingkupi ketakutan dari kejadian ganjil beberapa hari terakhir. Di dekat pegunungan batu di luar area Mina, dua bayangan bergerak perlahan. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan binatang sepenuhnya. Tubuhnya menyeret, langkahnya berat, dan suara napasnya terdengar seperti dengusan makhluk yang sedang terluka. Pak Marwan dan Bu Lastri, yang kini telah kehilangan wajah manusianya, berjalan tanpa arah. Tak bisa masuk ke keramaian, tak bisa kembali ke tenda jamaah. Mereka hidup dalam persembunyian, menghindari cahaya, menghindari suara adzan, dan bahkan menghindari doa. Setiap malam, tubuh mereka makin memburuk. Kulit Bu Lastri mulai membusuk di bagian leher. Dari sela kukunya keluar cairan hitam. Pak Marwan kehilangan kemampuan berbicara. Setiap kali ia mencoba mengucapkan nama Allah, yang keluar hanya suara serak seperti babi yang terluka. Suatu malam, saat keduanya bersembunyi di balik batu besar, terdengar suara langkah mendekat. Mereka menegang. Pak Marwan mencium bau tubuh manusia. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terlalu lemas. Dari balik kabut, muncul seorang lelaki tua dengan tongkat kayu. Jubahnya panjang. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Lelaki itu berdiri tepat di depan mereka. Marwan Lastri, suaranya pelan tapi jelas. Kalian tak bisa lari dari azab. Pak Marwan membuka mulut, namun tak bisa bicara. Bu Lastri hanya merintih pelan, seperti seekor babi betina yang sekarat. Dulu, kalian pernah menginjak kepala seorang pengemis. Kalian menolak memberi makan. Kalian menuduh orang lain najis. Dan kini, Allah turunkan kalian ke bentuk yang paling hina. Angin berhembus lebih kencang. Dari kejauhan, terdengar suara adzan subuh. Lelaki tua itu menatap langit. Bibirnya bergerak melafalkan doa dalam bahasa Arab. Tak lama, dari atas, muncul cahaya tipis seperti garis petir yang perlahan menyambar tanah, tepat di samping batu tempat dua makhluk itu bersembunyi.
Suara dentuman terdengar. Batu itu pecah. Pak Marwan dan Bu Lastri terlempar beberapa meter. Tubuh mereka terbakar di bagian punggung dan kaki. Keduanya menggeliat, meringis, namun tak bisa menghindari rasa sakit. Lelaki tua itu mendekat, lalu berkata lirih, "Kalian masih diberi hidup bukan untuk lari, tapi untuk merasa betapa hina dosa kalian dulu." Dan setelah itu, lelaki tua itu berjalan pergi. Langkahnya pelan, tapi makin lama makin hilang ditelan kabut. Seolah ia bukan manusia biasa. Seolah ia hanya diutus untuk menyampaikan satu pesan, bahwa keadilan Allah tidak pernah meleset. Sementara itu, dari puncak menara Masjidil Haram, seekor burung hitam bertengger. Matanya menatap ke arah tempat dua makhluk itu terseok di tanah. Burung itu tak berkedip, dan dari paruhnya keluar suara seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang berdosa. Malam itu berakhir tanpa satupun jamaah tahu, bahwa di luar kota suci, dua insan dari Jawa Timur sedang menanggung akibat dari semua kesombongan yang pernah mereka pertontonkan di dunia. Hari ke-8 di Tanah Suci. Udara pagi tampak lebih sunyi dari biasanya. Sinar matahari memantul lembut di dinding-dinding putih Masjidil Haram. Para jamaah mulai bersiap menuju tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum kembali ke tanah air. Namun pagi itu, suara sirene pelan terdengar dari sisi luar area Mina. Dua orang petugas keamanan haji yang sedang berkeliling tiba-tiba berhenti saat mencium bau menyengat dari balik bukit kecil di arah barat daya. Mereka menyusuri sumber aroma itu, dan menemukan sesuatu yang membuat keduanya mematung. Di atas bebatuan, terbujur dua sosok aneh. Tubuh mereka tampak seperti manusia, namun kepala dan wajah mereka tak bisa dikenali sebagai manusia biasa. Kulitnya kasar, moncongnya panjang, dan gigi-giginya menyerupai babi hutan. Satu tubuh terlihat hangus di bagian dada, dan satu lagi bersimbah darah dari luka menganga di perut. "Astagfirullah, apa ini?" gumam salah satu petugas sambil mundur perlahan. Tak lama, tim medis datang. Lokasi segera dipasangi garis kuning. Namun anehnya, tubuh dua makhluk itu tak kunjung dingin, padahal nyawa jelas-jelas sudah tidak ada. Mayat mereka terasa panas, seperti baru terbakar meskipun tidak ada api di sekitar. Salah satu petugas mengabarkan kejadian ini ke Kedutaan Besar Indonesia. Saat identifikasi dilakukan melalui bekas luka dan benda yang tertinggal di tubuh mereka, seperti potongan kain ihram, liontin nama, dan secarik foto lama, terungkap bahwa mereka adalah pasangan yang dinyatakan hilang beberapa hari lalu, Marwan dan Lastri dari Jawa Timur. Kabar itu langsung dikunci oleh otoritas agar tidak tersebar ke publik. Pihak keamanan hanya memberikan keterangan bahwa dua jamaah asal Indonesia meninggal karena kelelahan dan kondisi fisik lemah. Jasad keduanya dikubur diam-diam tanpa diumumkan secara terbuka. Namun ada satu keanehan. Saat proses pemakaman, liang lahat yang digali mendadak longsor. Tanahnya menolak. Bahkan 3 kali penggalian, semuanya ambruk dengan suara aneh seperti retakan tulang. Akhirnya, dengan terpaksa, jasad keduanya dibakar secara syariat oleh otoritas Arab, karena dianggap membawa unsur najis dan gangguan gaib. Abu mereka kemudian dikubur di lokasi yang tidak ditandai, tak diberi batu nisan, dan hanya ditutup dengan doa-doa tolak bala. Di Kampung Kemuning, desa tempat tinggal Marwan dan Lastri, berita kematian mereka hanya terdengar sebagai kabar samar. Warga hanya diberitahu mereka meninggal mendadak di Tanah Suci. Namun malam setelah berita itu sampai, banyak warga yang mendengar suara babi melenguh dari arah rumah kosong peninggalan mereka. Beberapa tetangga mengaku melihat bayangan dua sosok menyeret rantai berjalan di halaman. Suara geraman, cakar di dinding, dan suara tangisan yang mengerikan terdengar setiap malam. Bahkan anak-anak kecil menolak lewat depan rumah itu meski siang hari. Ustadz Sururi, tokoh agama kampung, akhirnya memimpin doa dan ruqyah selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, suara-suara perlahan hilang. Namun satu kejadian membuat semua warga tak pernah lupa. Di halaman rumah Marwan, tumbuh satu pohon pisang sendirian. Dan dari jantung pisang itu, turun satu buah aneh. Bentuknya lonjong, berwarna kehitaman, dan memiliki lekukan mirip wajah manusia, lengkap dengan moncong kecil di ujungnya.
Pohon itu ditebang keesokan harinya. Dan rumah itu, hingga kini, tetap kosong. 2 hari setelah jasad Marwan dan Lastri dikubur secara diam-diam, beberapa jamaah dari kloter yang sama mulai mengalami mimpi yang aneh. Mereka yang awalnya sehat tiba-tiba terbangun dengan tubuh berkeringat, mata sembab, dan dada berdebar keras seperti habis dikejar sesuatu. Pak Supono, seorang kakek dari Malang, menceritakan mimpinya pada ustadz pembimbing di pagi harinya. Saya melihat 2 orang berpakaian ihram, jalan merangkak. Wajah mereka, ya Allah, wajah mereka bukan wajah manusia. 1 laki-laki, 1 perempuan. Mereka minta tolong, tapi tak bisa bicara. Hanya suara babi yang keluar dari mulut mereka. Saya bangun, Ustadz, saya bau darah. Ustadz hanya diam, lalu mengelus punggung Pak Supono. Kamu bukan satu-satunya yang mimpi seperti itu. Ternyata hampir setengah jamaah dari kloter itu bermimpi serupa. Bahkan jamaah dari daerah lain pun ada yang mengaku melihat sosok babi berjalan di sekitar kemah mereka. Namun tak satu pun jejak kaki tertinggal di tanah. Di tengah kecemasan itu, ada satu kejadian yang membuat semuanya semakin mencekam. Seorang ibu muda bernama Bu Yanti, asal Pasuruan, tiba-tiba histeris saat sedang mengambil air wudhu di pelataran Hotel Mekah. Ia jatuh pingsan, tubuhnya menggigil, dan dari mulutnya keluar suara berat. Jangan usik kami belum selesai, belum. Dokter kloter segera memberikan pertolongan. Namun suara itu terus keluar selama hampir 5 menit. Setelah sadar, Bu Yanti menangis. Ia mengaku bermimpi dikejar 2 sosok babi yang mengenakan kain ihram robek. Keduanya menunjuk dirinya dan berkata dalam suara babi yang tercekik. Kamu tahu siapa kami, jangan bilang. Sejak saat itu, para pembimbing haji menyarankan semua jamaah memperbanyak zikir dan menjauhi tempat-tempat sunyi di malam hari. Bahkan beberapa tenda di dekat bukit tempat mayat Marwan dan Lastri ditemukan sengaja dikosongkan. Di Kampung Kemuning, gangguan tidak berhenti. Malam-malam aneh kembali terjadi. Beberapa warga bermimpi melihat Bu Lastri duduk di serambi rumah sambil mengelus perut besarnya. Dari dalam perutnya, muncul suara rengekan bayi. Tapi saat dilihat lebih dekat, ternyata bukan bayi, melainkan anak babi kecil berwarna merah darah. Matanya terbuka, dan mulutnya tersenyum seperti manusia. Salah satu warga, Pak Kamto, yang tinggal tepat di seberang rumah itu, mendadak bisu setelah mimpi itu datang 3 kali berturut-turut. Ia tak bisa bicara hingga akhirnya diruqyah oleh Ustadz Sururi. Dan setelah ruqyah selesai, ia hanya bisa menulis 1 kalimat di kertas. Mereka minta tempat, minta rumah, minta dikenang. Ustadz Sururi langsung menyuruh warga membakar semua benda yang tersisa dari rumah Marwan. Kain, foto, lemari tua, dan bahkan karpet yang dulu dibawa dari tanah suci. Api menyala tinggi malam itu. Suara letupan terdengar seperti suara tulang retak, dan beberapa warga bersaksi mencium aroma daging terbakar, seperti daging babi yang disate. Sejak malam pembakaran itu, mimpi buruk perlahan mereda. Namun beberapa orang tetap percaya, ruh dari 2 orang itu belum sepenuhnya pergi. Mereka seperti masih tersangkut, tertahan, terikat oleh dosa dan kesombongan mereka sendiri, menunggu sesuatu yang belum terselesaikan. Dan di Padang Arafah, saat musim haji berikutnya datang, seorang jamaah dari Afrika mengatakan melihat 2 bayangan berwujud babi berjalan di antara tenda, tanpa suara, tanpa arah. Hanya lewat sebentar, lalu menghilang dalam kabut pagi. Tahun berganti. Musim haji kembali datang. Ribuan jamaah dari berbagai penjuru dunia memadati tanah suci. Aroma kayu gaharu bercampur keringat dan air zam-zam menyelimuti udara. Semuanya berjalan seperti biasa. Hingga malam itu, seorang pekerja kebersihan di area luar Mina, bernama Mustafa, tengah menyapu sisa-sisa plastik dan debu. Langkahnya terhenti saat melihat tanah yang agak berbeda. Ada bekas terbakar, tanahnya hitam, dan di tengahnya tumbuh satu rumput kering yang berdiri sendiri. Seperti baru tumbuh di tempat bekas kebakaran. Mustafa menyentuh tanah itu. Dingin. Terlalu dingin. Padahal udara malam itu hangat. Di sini, dulu tempat 2 makhluk itu ditemukan.
bisik seseorang di belakangnya. Mustafa menoleh. Seorang lelaki tua berdiri, mengenakan jubah putih dan sorban usang. Ia tidak dikenal oleh siapapun. Wajahnya asing. Namun sorot matanya membuat Mustafa tak mampu bertanya banyak. Mereka masih di sini. Bukan tubuhnya, tapi dosanya. Belum selesai, kata lelaki itu, lalu berbalik dan pergi begitu saja, menyatu dalam kerumunan. Malam itu, di tenda jamaah asal Indonesia, seorang perempuan bernama Bu Kartinah dari Sidoarjo mendadak menjerit keras saat tidur. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan dari mulutnya keluar busa tipis. Ia bermimpi melihat dua sosok berkepala babi, menangis di bawah Ka'bah, berusaha menyentuh Hajar Aswad, tapi setiap kali mendekat, batu itu menghilang. Mereka memanggil nama Allah, tapi suara mereka berubah menjadi lenguhan hewan yang memilukan. Tangisan mereka bukan minta ampun, tapi minta diakui. Keesokan harinya, Ustadz pendamping membacakan doa khusus, memohon perlindungan dari gangguan jin dan ruh terkutuk. Namun suara adzan zuhur yang biasanya menyejukkan, saat itu terdengar seperti dipenuhi gema aneh, seperti ada suara tangis dari kejauhan. Di Desa Kemuning, Jawa Timur, rumah bekas peninggalan Marwan dan Lastri masih berdiri. Tak berpenghuni. Tapi suatu malam, seorang anak kecil bernama Joni, yang bermain layang-layang sore hari, tidak pulang hingga malam. Ia ditemukan tidur di dalam rumah itu, di ruang tengah, tepat di atas lantai yang dulu konon menjadi tempat Lastri melahirkan anaknya yang meninggal. Joni menangis saat dibangunkan. Ia bilang, "Tante Babi ngajak main, dia bilang rumah ini punya dia suruh aku tidur di sini." Ibu Joni pingsan mendengar pengakuan itu. Akhirnya, warga desa sepakat menutup rumah itu selamanya. Pintunya dipaku, jendelanya disemen. Di bagian depannya ditanam dua pohon pisang yang dibiarkan tumbuh tanpa pernah dipetik. Beberapa tahun kemudian, dua pohon itu tumbang sendiri. Tidak karena badai, tidak karena tua. Mereka rebah ke arah barat, ke arah Ka'bah. Dan dari bekas tumbangnya, muncul lubang kecil seperti liang lahat. Warga tidak berani mendekat. Hingga hari ini, tidak ada yang berani menyebut nama Marwan dan Lastri dengan suara keras di Desa Kemuning. Mereka hanya disebut sebagai dua yang kembali ke bentuk asalnya. Dan di Tanah Suci, setiap musim haji, di antara langkah ribuan kaki jamaah, selalu ada dua bayangan berjalan pelan, mengitari Mina, berusaha tawaf tapi tak pernah sampai putaran ketujuh. Mereka tidak akan pernah bisa kembali. Tanah telah menolak mereka. Langit telah mencatat nama mereka. Dan bumi menyimpan bau tubuh mereka, sebagai peringatan bahwa azab Allah itu nyata dan kadang datang dalam rupa yang paling hina. Kisah ini bukan sekadar cerita misteri. Ini adalah kisah tentang dua manusia yang tertutup dosa, kesombongan, dan kehinaan hati, hingga Allah memperlihatkan kekuasaannya secara nyata di tanah yang paling suci di muka bumi. Azab yang datang tidak hanya menimpa tubuh, tapi juga wajah, nama, bahkan arwah mereka. Mereka berhaji dengan niat duniawi, menipu, memfitnah, menyakiti banyak orang, dan menyimpan niat kotor meski mengenakan ihram. Hingga Allah ubah rupa mereka menjadi babi, makhluk yang disebut najis dalam Islam. Bukan tanpa alasan, karena dalam sejarah Islam, bentuk babi seringkali menjadi simbol kehinaan akibat dosa besar dan sikap membangkang pada perintah Allah. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 60. Katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka, ada yang dijadikan kera dan babi, dan yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah juga berfirman, "Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka, jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar peringatan. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.
Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa ibadah tanpa niat yang tulus hanya akan menjadi ritual kosong. Berangkat haji bukan soal mampu secara finansial, tapi soal bersihnya hati dan lurusnya niat. Siapa yang menyembunyikan keburukan di balik ihram, siapa yang mendustai Allah saat menyebut labbaik, maka langit dan bumi akan menjadi saksi, dan azab akan datang dalam bentuk yang tak pernah disangka. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong, ria, dengki, dan kebencian yang membutakan. Semoga Allah menjaga niat kita, amal kita, dan wajah kita, agar tidak berubah hina saat pulang kepadanya.